Assalamualaikum sahabat hikmah. Semoga pagi ini Allah merahmati kita semua ya. Bu, itu tadi jatuh bu. Sahabat, mungkin pernah melihat video ini di media sosial. Video eksperimen sosial untuk menguji kejujuran seseorang. Di video Indra Latumeten ini, ia bilang kalau ada uang 50.000 yang jatuh milik seorang pedagang keliling. Tapi si ibu yang memang bukan pemiliknya tidak mengakuinya karena memang bukan miliknya. Masya Allah, betapa jujurnya si ibu. Yang menjadi tokohnya adalah Ibu Asmawati, seorang pedagang yang biasa berkeliling di wilayah Depok, Jawa Barat. Wanita yang dipanggil Ibu Wati ini biasa menjajakan dagangannya berupa telur asin dan aneka makanan ringan dari rumah ke rumah. Berjualan keliling menjadi pilihan Ibu Wati untuk bertahan hidup sejak pandemi terjadi. Sebelumnya, Ibu Wati sudah mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup. Waktu itu kan pernah kerja di perumahan, terus pernah juga coba-coba buka usaha ayam bakar bumbu Bali. Tapi setelah itu kan ada pandemi, dan sejak ada pandemi itu ya usaha mati. Terus ada temen jualan telur asin, dia bilang mau nggak mbak ini bantuin aja jualan telur asin saya. Oh boleh deh, karena saya nggak punya modal, akhirnya jual lah, punya teman aja dulu gitu ya. Karena terbentur modal, wanita 52 tahun ini hanya menjadi agen telur asin produksi orang lain. Akan tetapi lama-kelamaan Bu Wati ingin memproduksi telur asin sendiri. Ia pun mulai belajar membuat telur asin dan dapat mengumpulkan modal untuk memproduksinya sendiri. Bahan untuk membuat telur asin yaitu telur bebek mentah dan merang yang sudah diberi garam. Cara membuatnya, telur bebek dilumuri merang yang sudah diberi garam. Kemudian bungkus tiap telur yang sudah dilumuri tadi dengan plastik. Setelah itu simpan selama minimal 20 hingga 23 hari. Jika kurang dari 20 hari, telur asin yang dihasilkan kurang bagus dan kurang menyerap asin. Sementara jika lebih dari 23 hari, telur menjadi terlalu asin dan kurang nikmat untuk disantap. Setelah 20 hari, telur asin pun siap untuk dipanen. Pertama, telur dicuci hingga bersih dari merang yang menempel. Kemudian, telur dicek satu persatu dengan menggunakan senter untuk mengetahui apakah ada telur yang busuk atau tidak. Telur yang bagus kemudian direbus selama 1,5 jam. Nah, telur asin pun siap untuk dijual. Biasanya Bu Wati menyiapkan telur yang baru dipanen di pagi hari sebelum mulai berjualan. Hal ini agar telur yang ia jual adalah telur terbaru yang masih segar. Tak heran pelanggannya pun selalu puas dengan telur asin buatan Bu Wati. Buat stok aja di rumah. Jadi kalau bingung nggak ada lauk, tinggal potong telur asin, pakai sambal, makan. Jadi simpel. Udah gitu telur asinnya emang enak. Jadi ya jaminan mutu. Dia juga jualnya juga kalau ngasih tahu ke saya nih enak nih bang. Gitu. Kalau misalnya ini nggak bagus ya saya nggak dijual. Selain telur asin, Bu Wati juga menjual aneka keripik dan makanan kecil yang ia beli dari toko grosir. Dan kemudian ia repack ulang lalu ia jual eceran. Garis hidup seseorang memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Ibu Wati tidak pernah membayangkan nasib akan menuntunnya menjadi seorang pedagang keliling. 10 tahun yang lalu, keadaan ekonomi keluarganya berkecukupan, meski tidak berlebihan. Namun, semua berubah sejak suaminya yang bekerja di luar kota tak pernah lagi pulang menemui keluarganya.
Suami saya udah lama ninggalin saya sejak anak saya yang terakhir ini kelas 4 SD. Jadi kurang lebih kalau sekarang dia udah kelas 3, kurang lebih ada 7 tahunan. Nggak ada kabar lagi, nggak tahu dia di mana, nggak pernah kontak saya juga, dan saya juga nggak tahu dia ada di mana. Jadi memang udah lost contact. Jadi memang sejak dia menikah lagi dengan perempuan lain, memang udah nggak ada ngasih nafkah sama sekali. Udah benar-benar nggak mau tahu gitu. Menghilangnya sang suami tentu membuat Ibu Wati kebingungan. Terlebih lagi ada anak-anak yang harus dicukupi kebutuhannya. Kondisi inilah yang membuat Ibu Wati sempat terpuruk selama beberapa saat. Ya waktu itu nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan. Ya sempat gitu, ya ngutang sana, ngutang sini. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Akhirnya saya ya kerja apa aja mau demi buat nutupin utang. Gimana anak-anak bisa sekolah. Kewajiban suami menurut Al-Quran dan hadis salah satunya adalah memberi nafkah. Seorang suami harus menjamin keberlangsungan hidup keluarganya dengan cara memberinya nafkah lahir dan batin. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka, istri dan anak dengan cara yang ma'ruf. Dari ayat tersebut berarti seorang ayah yang menelantarkan anak dan istri tentunya akan berdosa ya sahabat hikmah. Dengan hilangnya pencari nafkah dalam keluarga Bu Wati mengalami masa-masa suram di mana mereka hidup dalam kesulitan. Akan tetapi naluri seorang ibu tentu ingin melindungi anak-anaknya. Tak mau larut dalam nestapa, Ibu Wati pun bertekad untuk bangkit dan mencari nafkah halal bagi keluarganya. Ya akhirnya saya kerja lah, ya dari jadi PRT, terus ikut-ikut bisnis mau jualin barang orang, mulai dari situlah. Ya mau nggak mau harus kayak gitu kan, nungguin bapaknya kan nggak mungkin. Ya akhirnya saya udah nggak kuat lagi ngelihat anak-anak mau jajan nggak ada, terus mau sekolah kebutuhannya susah, bayar kontrakan juga. Akhirnya ya mau nggak mau pokoknya harus bangkit. Bu Wati biasa menjajakan dagangannya sejak pagi hari hingga menjelang siang. Setelah beristirahat di siang hari, sore hari ia kembali menjajakan dagangannya hingga menjelang maghrib. Tak dihiraukannya lelah demi beberapa rupiah agar anaknya dapat melanjutkan sekolah. Bagi Ibu Wati, debu jalanan yang mengepul pun tak ada artinya, asal dapurnya tetap ngebul. Anak Ibu Wati pun kini beranjak remaja dan mulai dapat membantu ibunya, walau hanya sekedar menyiapkan barang dagangan. Pastinya nggak tega sih. Nggak tega kenapa? Ngelihat mama berjuang sendiri, pasti pengen ngebantu, bawaannya pengen ngebantu, pengen cepet-cepet bisa ngehasilin uang sendiri juga biar bisa ngebantu mama ngecukupin semuanya. Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu berpikir mana yang baik dan buruk. Selain itu juga agar manusia mampu beradaptasi dengan segala keadaan yang ada. Ketika merasakan kondisi yang kurang baik, manusia harus berusaha untuk mengubah kondisinya. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Dari ayat ini, maka wajib bagi kita untuk berusaha mengubah situasi menjadi lebih baik. Tentunya dengan tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma minta dimudahkan aja usahanya, minta dikasih kekuatan, kesabaran buat ngejalanin usaha ini. Itu aja. Ya tahu bismillahirrahmanirrahim deh. Di balik tubuh kurus Ibu Wati, ternyata tersimpan keberanian dan kekuatan yang besar. Keberanian menghadapi kerasnya kehidupan dan kekuatan menjalani pekerjaan yang terbilang kasar. Sebenarnya, wanita yang mencari nafkah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, yaitu istri dari sahabat Rasulullah bernama Zainab Ats-Saqofiyah. Zainab merupakan perempuan tangguh dan memiliki bisnis sebagai pengrajin. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan, Zainab menafkahi suaminya serta merawat anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuannya yang yatim. Atas apa yang dilakukannya, Zainab mendapatkan keutamaan 2 pahala. Pahala kekerabatan atau silaturahim dan pahala sedekah atau zakat. Jika menafkahi suami yang miskin saja mendapat pahala, apalagi mencari nafkah untuk anak karena ditelantarkan oleh suami, ya sahabat hikmah. Semoga Allah limpahkan pahala untuk wanita-wanita pejuang nafkah keluarga.